Kronologi Rafael Strike tuduh Nathan Chuaon berbohong. Sintayong terharu 4 tahun di Indonesia. Rumor pemain titipan Timnas Indonesia U16. Simak informasi selengkapnya hanya di Garuda Space Update. Pengawal sepak bola Tommy Welly atau yang akrab disapa dengan Bung Toel sempat menghembuskan rumor tentang pemain titipan di Timnas Indonesia U16. Pemain itu disinyalir yakni Fardan Arie Setiawan. Fardan adalah putra dari salah satu anggota komite eksekutif atau Exco PSSI Eko Setiawan. Tampaknya pemain itu dipanggil untuk mengikuti seleksi di Timnas Indonesia U16 karena kemampuan dan prestasinya. Saat ini pemain yang lahir di Jakarta 9 Februari 2009 itu bermain di Farmel Eastfield Football Academy dan punya catatan impresif sebagai seorang striker. Pasalnya, dia punya sederet prestasi dalam berbagai ajang kelompok umur. Kendati demikian, pelatih Timnas Indonesia U16 Nova Arianto tak menyertakan nama Fardan dalam skuad yang mengarungi Piala AFF U16 2024 ini. Bali masih menjadi magnet wisatawan baik lokal maupun mancanegara untuk destinasi liburan termasuk para pemain keturunan. Usai membela Timnas Indonesia setidaknya berdasarkan dari pantauan akun media sosial Instagram, ada 4 pemain keturunan yang berlibur di Pulau Dewata belum lama ini. Keempat pemain tersebut antara lain JZ, Tom Haye, Sain Patinama, dan Nathan Chuaon. Dalam story Instagram akun pribadi JZ, terlihat bek Venezia tersebut sedang berada di kolam renang sebuah villa di Uluwatu, Bali. Sementara itu, Nathan Chuaon juga terlihat berada di sebuah villa mewah di kawasan Badung. Lalu Tom Haye tampak berada di Sundays Beach Club Badung. Untuk Sain Patinama, dia lebih dulu berkunjung ke Bali pada akhir Mei 2024 kemarin bersama kekasihnya. Sementara Ragnar berlibur ke Pulauan Kei setelah sempat mengunjungi rumah keluarganya di Ambon, Maluku. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong wajib kembali memanggil Elkan Bagot kembali di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Setidaknya Sintayong harus memberikan kesempatan di laga perdana, lantaran Timnas Indonesia dipastikan akan kehilangan 2 pilar utamanya di lini pertahanan, yakni Jordi Amat dan Justin Hubner, karena akumulasi kartu. Dengan absennya 2 pemain tersebut, maka bek tengah andalan Timnas Indonesia saat ini hanya menyisakan JZ dan Rizky Ridho saja. Sementara di bangku cadangan masih ada 1 nama, yakni Muhammad Ferrari. Namun, sepertinya belum waktunya pemain muda tersebut diberi kepercayaan untuk menghadapi laga besar, yakni menghadapi tim-tim kuat di Asia. Dibandingkan Ferrari, tentu Elkan Bagot jauh lebih baik untuk dijadikan pilihan utama. Selain Ferrari, masih ada nama Sandy Walsh, Kelvin Verdong, dan Nathan Chuaon yang sebenarnya dapat dimainkan sebagai seorang bek tengah. Akan tetapi nama-nama tersebut jauh lebih optimal ketika bermain di posisi yang biasa mereka mainkan. Aksi 2 penggawa muda Timnas Indonesia Rafael Strike dan Nathan Chuaon kala bermain game bersama curi perhatian. Bagaimana tidak, sembari asyik menjawab pertanyaan yang tersaji dalam kuis itu, Rafael Strike sampai menuduh Nathan Chuaon berbohong. Hal itu bermula ketika salah satu pertanyaan yang diajukan adalah para pemain Timnas Indonesia itu pernah atau tidak pernah dimarahi Sintayong. Nathan pun menjawab tidak pernah. Mendapati jawaban tersebut, Rafael Strike langsung bereaksi dengan menuduh Nathan berbohong. Pasalnya, dia merasa Nathan pernah kena marah Sintayong. Hal itu pun sontak menimbulkan reaksi kocak dari warganet tanah air. Dikutip dari unggahan Freeport Indonesia, baik Nathan bersama Rafael dan Yance Sayuri tampak menunjukkan kedekatannya. Rafael dan Nathan sendiri diketahui jadi andalan Sintayong di Timnas Indonesia. Mereka langganan dipanggil membela skuad Merah Putih di berbagai kelompok usia, mulai dari senior hingga U23. Sementara Yance Sayuri sendiri harus berkutat dengan cederanya. Winger Timnas Indonesia Ragnar Oratmangun dikabarkan segera ditendang dari klubnya FC Groningen. Kontrak Ragnar Oratmangun bersama Groningen sendiri memang akan berakhir di Juni 2024 ini. Namun pihak manajemen klub dikabarkan enggan memperpanjang kontrak bermain berdarah Maluku tersebut. Ragnar sendiri kesulitan mendapatkan menit bermain di Groningen sejak musim lalu. Dia pun harus rela menjalani masa peminjaman di klub Fortuna Sittard. Menyambut musim depan, Groningen sendiri yang bermain di Eredivisie melepas sejumlah pemain. Selain Ragnar Oratmangun, mereka juga tak memperpanjang kontrak dari Kevin Van Veen.
Langler pun selaku pelatih Groningen mengatakan, Ragnar Oratmangun dan Kevin Van Veen sama-sama tidak memenuhi syarat untuk tim utama musim depan. Atas alasan tersebut, pihak klub pun memilih untuk tidak memberikan perpanjangan kontrak untuk keduanya. Tim promosi Serie A Liga Italia Como 1907 perlahan-lahan mulai menyusun kekuatan guna menghadapi musim 2024-2025. Bursa transfer musim panas 2024 sendiri bakal dimanfaatkan benar oleh Como 1907 dalam mendatangkan pemain baru. Sejumlah nama pun sudah dilirik masuk dalam daftar dan beberapa juga telah didekati serius oleh Como 1907. Salah satu pemain incaran yang serius didatangkan oleh Como adalah penyerang sayap timnas Irak Ali Jassim. Nama Ali Jassim sendiri masuk dalam daftar pembelian Como seiring penampilan apiknya bersama timnas Irak. Dikutip dari akun X Fabrizio Romano, Jassim telah menyetujui persyaratan dengan Como. Ia akan bergabung dengan tim Cesc Fabregas segera setelah kontrak disetujui. Dalam kesepakatannya nanti, Jassim bakal diikat kontrak selama 4 tahun dengan mendapatkan bayaran 500.000 euro per musimnya. Keberadaan Jassim di Como sendiri bakal menjadi seru lantaran ia bisa berhadapan lagi dengan pemain timnas Indonesia JIZ. Bang J yang berposisi sebagai bek tengah bakal berhadapan dengan Jassim karena Venezia juga baru saja promosi ke Liga Italia. Sintayong mengungkapkan rasa haru usai 4 tahun bekerja sebagai pelatih timnas Indonesia. Dikutip dari kanal YouTube Yang Chun Hyuk, Sintayong saat itu hadir dalam acara ramah tamah dengan sesama warga Korea Selatan yang tinggal di Indonesia. Sintayong mengaku menangis selama di Indonesia akhir-akhir ini. Pasalnya, masyarakat tanah air memiliki hati yang begitu hangat. Selain karena dikenal santai, Sintayong tetap kagum memiliki perasaan untuk mengalah dan saling memberi dukungan satu sama lain. Dirinya pun lantas membandingkan suasana ketika bekerja sebagai pelatih di Korea Selatan. Saat itu dia mengaku pernah dalam kondisi tidak ada orang di Korea Selatan yang bermurah hati pada dirinya. Sintayong menegaskan bakal bekerja lebih keras lagi di Indonesia. Terlebih skuad Garuda baru saja dipastikan lolos ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bek kanan timnas Indonesia Sandy Walsh menyampaikan rasa terima kasihnya setelah mendapatkan 2 juta followers atau pengikut di akun media sosial Instagram pribadinya. Jumlah pengikut pemain berusia 29 tahun ini pun terus melonjak, terutama setelah dinaturalisasi dan memperkuat tim merah putih. Diketahui Sandy Walsh sendiri melakoni debut dengan seragam timnas Indonesia pada 8 September 2023 saat tim asuhan Sintayong berhadapan dengan Turkmenistan dalam FIFA Matchday. Sandy Walsh lahir di Brussels, Belgia pada 14 Maret 1995. Dia memiliki keturunan Irlandia, kelahiran Inggris yang berasal dari keluarga Somalia Afrika Selatan dan seorang ibu keturunan Indonesia kelahiran Swiss yang dibesarkan di Belanda. Setelah penantiannya sejak 17 November 2022, Walsh resmi dinaturalisasi menjadi WNI dan bisa membela skuad Garuda. Sejauh ini Sandy Walsh telah menjaringkan 1 gol dari 12 penampilannya bersama timnas Indonesia. Keberhasilan skuad Garuda melaju ke putaran berikutnya menjadi perhatian banyak mata, termasuk dari negara tetangga Malaysia. Sayangnya, tren positif timnas Indonesia ini tak mendapatkan komentar positif dari supporter negeri jiran. Mereka bahkan menilai pasukan Sintayong hanya beruntung karena berada dengan grup yang banyak sesama negara Asia Tenggara di fase grup putaran kedua. Salah satu akun fanbase asal Malaysia di media sosial X @onefootball.my menyoroti hal tersebut. Mereka menilai timnas Indonesia bisa melaju ke putaran ketiga karena beruntung bisa berada satu grup dengan banyak tim dari Asia Tenggara. Kendati demikian, media Malaysia tersebut tidak bercermin pada negaranya sendiri yang terus mengalami penurunan performa baik di level kelompok umur maupun timnas senior. Sekian News Flash kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan News Flash edition dari Garuda Space selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.